Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Setelah beberapa tahun berlalu di alam langit, tiba-tiba saja awan gelap menyelimuti alam kehidupan, dan seluruh makhluk di alam kehidupan itu pun melihat ke suatu tempat, yang berada tidak jauh dari alam kehidupan. Di dalam istana, wajah Zheng Lian yang sedang berlatih berubah sangat jelek. Bahkan bukan hanya dia saja, banyak dewa penguasa tingkat tinggi yang ada di alam kehidupan, itu telah mengubah wajah mereka menjadi sangat jelek. Kenapa tidak? Mereka semua tahu kalau hal yang tidak mereka inginkan ternyata segera terjadi. Lalu, Zheng Lian segera keluar dari tempat dia berada. Di luar sudah ada Zheng Qiyu, Zheng Ming, Zheng Mi, dan juga istri Zheng Qiyu. Mereka semua berada di luar sambil memandangi langit yang gelap itu. "Kakak, sepertinya kita harus menyambut tamu," ucap Zheng Qiyu dengan wajah jelek. Aku tidak tahu apakah semua ini akan baik-baik saja," ucap Zheng Lian dengan wajah serius. Bang, di alam kegelapan. Oh, pintunya sudah muncul. Alam kehidupan, ucap Dewa Kegelapan dengan wajah serius. Dia tidak menyangka, kalau pintu alam rahasia itu akan muncul di alam kehidupan. Kali ini mau tidak mau, alam kehidupan harus membuka alamnya untuk dimasuki oleh alam lainnya. Mungkin ini benar-benar akan menjadi menarik, seperti yang dikatakan Kaisar Harimau, ucap Dewa Kegelapan dengan tersenyum. 4 perbatasan para jenderal. Alam rahasia terbuka di alam kehidupan, dan kali ini mau tidak mau alam kehidupan akan jadi tuan rumahnya, ucap salah satu jenderal di sana. Iya, tapi kita harus berhati-hati. Seperti yang dikatakan saudara Zhao, kalau hal ini menyangkut alam langit, jadi bersiaplah, ucap jenderal lainnya yang ada di sana. Mereka adalah 4 jenderal yang menjaga istana langit dari pintu barat, timur, utara dan selatan. Dan masing-masing keluarga mereka menjaga di setiap sisi itu. Jenderal Zhao menjaga bagian barat, lalu ada Jenderal Dong dari timur, Jenderal Nan dari selatan, serta Jenderal Bei dari utara. Mereka juga tidak kalah kuat dengan dewa penguasa alam lainnya. Bahkan dalam keluarga mereka masing-masing mempunyai banyak ahli kuat di alam dewa penguasa juga. Jenderal Bei, kita harus siap-siap kali ini. Jangan biarkan 4 tembok alam langit kita kalah, ucap Jenderal Dong. Tenang saja, kali ini generasi kita yang masuk ke asana juga yang terkuat, ucap Jenderal Bei dengan penuh percaya diri. Aku harap begitu, kali ini tidak mungkin akan sesederhana dulu, ucap Jenderal Zhao dengan serius. Mendengar itu, wajah 3 jenderal lainnya juga berubah. Dulu waktu Kaisar Langit mati, mereka gagal menyelamatkan semua keturunannya, dan itu membuat mereka rasa sangat malu sebagai 4 jenderal langit. Karena itulah sejak kegagalan terakhir kali itu, mereka tidak akan membiarkan semuanya gagal lagi. Jadi, mereka telah melakukan banyak persiapan jika terjadi sesuatu yang tak terduga. Bagaimana dengan yang lain? Jenderal Zhao, apakah kamu yakin ingin orang-orang kita mengikuti pemuda itu? Tanya Jenderal Nan dengan serius. Iya, aku yakin kalau hal ini akan jadi yang terbaik untuk mereka juga, jawab Jenderal Zhao dengan yakin. Itu karena dia sendiri pun telah mendapat kabar, kalau Long Aotian sudah menjadi penguasa alam perang. Dan untuk saudara iparnya yang lain, mereka semua juga terkait dengan semua penguasa yang kuat di alam langit. Ditambah lagi dengan beberapa informasi tentang pemuda itu, yang membuat Zhao Zu yakin akan masa depannya. Apalagi anaknya juga berada di bawah perintah pemuda itu saat di dunia dewa. Jadi tentu saja, dia juga tidak ingin membuat anaknya malu sebagai seorang jenderal baru di sana. Alam bulan.
Sudah saatnya alam langit kembali ke dalam suasana yang meriah, ucap Dewa Bulan sambil tersenyum melihat ke suatu tempat di istananya. Alam tombak. Saudara, pintunya telah muncul, ucap Xing Xing kepada Bing Zhao yang santai di sebuah puncak. Oh, biarkan saja pintu itu terbuka. Mari kita lihat, bagaimana alam langit akan berubah menjadi meriah, ucap Bing Zhao yang hanya memandangi langit di sana dengan tenang. Pintunya terbuka di alam kehidupan, ucap Xing Xing lagi. Aku sudah tahu, ucap Bing Zhao dengan senyum misterius. Melihat senyum misterius Bing Zhao, Xing Xing tidak mengerti. Dia merasa kalau Bing Zhao sepertinya sudah mengetahui semua yang terjadi, tapi dia masih ragu dari mana Bing Zhao tahu semua hal yang terjadi sekarang. Sebenarnya kemunculan gerbang itu sudah diduga oleh Bing Zhao, karena dia yakin itu pasti berhubungan dengan adik kecilnya. Bukan tanpa alasan, itu karena dia yakin pintu itu adalah salah satu kesempatan yang diberikan oleh seseorang untuk adiknya. Jika itu baik untuk adikku, maka aku akan diam dan menutup sebelah mata. Tapi jika itu akan membahayakan adikku, maka akan kutunjukkan betapa tajamnya tombakku ini, ucap Bing Zhao di dalam hatinya, sambil mengeluarkan sebuah tombak di langit. Tombak itu melesat seperti naga, dan siap untuk menghancurkan seluruh musuhnya kapan saja. Melihat bagaimana Bing Zhao saat ini, Xing Xing hanya dapat diam dan tidak bisa berkata-kata. Alam Elf. Sayang, sepertinya dugaanmu itu benar, ucap Dewi Elf kepada Sukun. Sukun hanya diam sambil tersenyum. Tentu saja dia benar, karena semuanya itu ada hanya untuk adik kecil mereka. Siapkan semuanya. Jika benar ini adalah salah satu ujian untuk adikku, maka aku akan mendukungnya. Tapi jika itu hanyalah hal yang akan mencelakai adikku, maka panahku akan menghancurkannya, ucap Sukun. Aura luar biasa dari Sukun langsung meledak, dan itu membuat Dewi Elf tersenyum. Sekarang Sukun sudah bisa melepaskan aura elf yang sama dengan para suku elf, bahkan jauh lebih kuat dari yang lain. Tidak seperti alam lainnya, alam perang saat ini terlihat sepi tanpa ada sedikit pun kegiatan. Tapi di depan istana, seorang pria muda duduk dengan gagah dan memakai pakaian hitam, dan di sampingnya ada wanita yang cantik duduk bersamanya. Sepertinya alam rahasia akan dibuka, dan tempatnya berada di alam kehidupan. Itu adalah tempat di mana adikmu berada, ucap Dewi Air. Aku tahu. Semuanya siapkan diri kalian. Kirimlah orang-orang kita untuk menjaga adikku saat di alam itu, ucap Long Aotian dengan tersenyum. Semua sesuai perintah dewa, ucap semua ahli di sana dengan hormat. Sudah saatnya kita untuk melihat apa yang akan terjadi di dalam alam rahasia itu. Aku ingin melihat, apakah adikku bisa melewatinya, ucap Long Aotian dengan senyum di wajahnya. Dewi Air tidak mengatakan apapun, dan dia hanya diam patuh duduk seperti seorang istri yang sangat baik di sana. Alam bunga. Sayang pintunya telah muncul, ucap Dewi Bunga kepada pria yang sedang tidur di pangkuannya itu. Dan hal ini akan sangat meriah, balas bayi kecil dengan santai. Kamu terlihat sangat santai, ucap Dewi Bunga. Bukan aku terlihat sangat santai, tapi aku hanya bisa mengerti kenapa semua hal itu muncul di sana, ucap bayi kecil. Dia yang pernah bertemu dengan sosok itu tahu kalau hal ini berkaitan dengan orang tersebut. Dan dia juga yakin, kalau ini hanyalah awal dari apa yang akan orang itu lakukan untuk menguji Lin Tian. Jika dia tebak, sekarang orang itu pun pasti sudah tahu Lin Tian sejak mereka berada di alam langit. Orang itu hanya terus memperhatikan bagaimana Lin Tian akan berjalan, dan menuju kemana dia pergi. Suatu saat nanti jika aku menemukan orang yang tepat, maka pintu ini akan terbuka. Dan sebelum itu, maka tentu saja aku akan menguji orang itu, ucap sosok di hadapan Kaisar Harimau dulu. Orang yang terpilih.
Apakah kamu yakin orang seperti itu ada? Ucap Kaisar Harimau. Tentu saja, dan mungkin suatu saat nanti dia adalah cahaya yang akan menerangi alam langit ini, ucap sosok itu. Kalau memang ada orang seperti itu, maka aku ingin melihatnya, ucap Kaisar Harimau saat itu tanpa pikir panjang. Kamu pasti akan melihatnya, ucap sosok itu sambil menghilang secara perlahan di depan Kaisar Harimau. Saat bayi kecil mengingat hal itu, wajahnya terlihat serius. Dia tidak menyangka, kalau dia pun akan ikut melihat cahaya untuk alam langit ini. Tapi dia pun tidak pernah menyesal karena bertemu dengan Lin Tian. Dia memiliki hidup dan waktu yang baik, karena kalau tidak, mana mungkin dia akan bisa menjalani waktu yang baik seperti sekarang. Kakak, sejauh apa yang kamu bisa, itu semua tergantung kamu sendiri. Aku hanya bertugas untuk membuka jalan untukmu saja, ucap bayi kecil sambil memandang langit di alam bunga. Mata bayi kecil terlihat tenang, tapi entah kenapa ada keseriusan di dalam matanya saat mengatakan hal itu. Itu sudah jelas kalau dia sudah yakin dengan apa yang dia pilih sekarang. Apapun keputusanmu, aku akan mengikuti semuanya, ucap Dewi Bunga dengan lembut kepada bayi kecil. Terima kasih sayang, ucap bayi kecil kepada Dewi Bunga dengan lembut. Alam kehancuran. Permaisuri, alam rahasia telah muncul, dan itu berada di alam kehidupan, ucap salah satu penjaga yang memakai seragam perang lengkap, yang menghadap ke arah wanita berambut putih dan cantik duduk di kursi kaisar. Wanita itu terlihat dingin, tapi di matanya jika ada orang terdekat yang melihatnya, itu ada sedikit jejak kelembutan di sana. Persiapkan orang-orang kita akan menuju alam kehidupan untuk membiarkan mereka masuk mencari jalan menuju ke tingkat lain, ucap wanita itu. Wanita itu adalah Lan Jingyi, dia sudah mulai membantu kekaisaraan sejak Lin Tian tidak ada. Dia dibantu dengan Mu Jing-er, dan juga nenek Lin Tian yaitu Ming Bi-er. Mereka di sana membuat alam kehancuran maju ke tingkat yang baru. Sesuai perintah permaisuri, ucap prajurit itu dengan hormat, lalu mundur dari aula besar itu secara perlahan. Semuanya, alam rahasia telah dibuka. Untuk 4 keluarga, kirimkan beberapa anak muda kuat kita ke sana yang berada di ranah alam dewa ke atas, ucap Lan Jingyi dengan tenang, sambil menghadap ke seluruh pemimpin yang ada di sana. Kemudian aku sendiri yang akan memimpin masuk ke alam rahasia itu nanti, untuk menggantikan kaisar yang masih dalam pengasingan, ucap Lan Jingyi dengan wajah tegas. Tidak ada yang membantah atau menjawabnya, dan mereka tahu kalau wanita ini memang pantas untuk masuk ke dalam alam rahasia itu juga. Dan jika permaisuri mereka berhasil maju ke dewa penguasa, maka alam kehancuran mereka akan mempunyai tambahan ahli dewa penguasa lain, selain leluhur yang telah berjuang untuk beberapa tahun ini. Jingyi, apakah kamu yakin? Di sana itu sangatlah berbahaya, ucap kepala keluarga Lan, yang mana dia adalah ayah Lan Jingyi. Tidak apa-apa ayah, aku sangat yakin. Hanya dengan cara ini, maka alam kita akan maju lagi ke tingkat yang baru, ucap Lan Jingyi dengan penuh keyakinan. Demi mewujudkan perkataannya dulu kepada Lin Tian, dia akan terus berjuang agar alam kehancuran lebih baik dari sebelumnya. Dan membiarkan Lin Tian tahu, kalau alam kehancuran bisa dia andalkan. Bukan hanya selalu dilindungi olehnya, alam kehancuran bisa untuk maju dan mundur bersama Lin Tian, dan itulah tujuan Lan Jingyi untuk masuk ke alam rahasia. Kalau begitu baiklah, kami setuju, ucap kepala keluarga yang lain. Mereka tampak cemas, karena jika terjadi sesuatu kepada Lan Jingyi, maka alam kehancuran tidak akan ada pemimpin. Apalagi sekarang, kaisar mereka sedang dalam pengasingan juga. Lan Jingyi mengangguk, lalu dia keluar dari aula dengan langkah yang tenang. Dia terlihat sangat cantik saat menggunakan pakaian istana berwarna putih, dan bercorak naga. Wush!
Saudara ipar, apakah kamu yakin akan masuk? Tanya wanita lain yang muncul setelah Lan Jingyi keluar dari aula. Iya, bagaimana denganmu? Tanya Lan Jingyi. Aku akan ikut denganmu, karena akan sulit jika sesuatu terjadi padamu, dan kakak pasti akan merasa sedih, ucap wanita itu, yang mana dia adalah Lin Niao. Orang itu, ucap Lan Jingyi dengan senyum masam. Terlihat ada sedikit kelelahan di matanya sejak beberapa tahun ini, dan dia tidak berhenti melakukan banyak hal untuk alam kehancuran ini. Bahkan baik Lin Niao, Mu Jing-er, dan Ming Bi-er, mereka sudah tidak tahu apa yang harus mereka katakan kepada wanita ini yang sangat tegas, dan juga dapat dipercaya dalam berbagai hal untuk mengatur sebuah alam. Baiklah, mari temui nenek dan yang lainnya, ucap Lan Jingyi. Oke, jawab Lin Niao sambil mendesah berat. Apa yang dilalui wanita di depannya ini, itu sudah cukup membuat Lin Niao kagum dan berani memanggilnya saudari ipar. Meskipun tanpa sedikit pun jawaban dari Lin Tian, wanita ini masih mau melakukan semua itu untuk Lin Tian. Di mana lagi ada wanita seperti ini di alam langit, wanita yang tulus dan sangat percaya dengan seorang pria. Yang Lin Niao tahu adalah, kebanyakan dari wanita lain, mungkin hanya akan menggunakan kekuasaan yang dia dapatkan dari prianya, untuk melakukan banyak hal yang hanya memuaskan dirinya. Tapi lain halnya dengan Lan Jingyi, dia tidak peduli dengan hidupnya sendiri hanya demi Lin Tian. Kamu sudah datang, ucap Ming Bi-er sambil tersenyum melihat Lan Jingyi muncul di tempatnya. Iya Nek, aku akan ke alam kehidupan setelah 2 hari, ucap Lan Jingyi. Lakukan apa yang menurutmu benar. Tapi jangan sampai membuat dirimu terluka, ucap Ming Bi-er yang terlihat berbeda dari waktu pertama dia melihat Lan Jingyi. Dia jauh lebih lembut dan penyayang kepada Lan Jingyi, itu pun karena dia telah melihat semua hal, apa yang telah dilakukan wanita ini di sini di depan matanya. Jadi wajar saja jika dia bersikap seperti itu pada Lan Jingyi. Aku akan baik-baik saja Nek, balas Lan Jingyi lembut. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.